yang jelas. Dengan dideklarasikannya kandidat PKS ini, Pilgub DKI bakal maksimal akan ada 3 pasang. Hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Akhirnya ya, PKS resmi mengusung Pak Anies Baswedan dengan Muhammad Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI. Kita patut kasih apresiasi dengan keberanian yang ditunjukkan itu. Mengapa? Sebab mereka mendeklarasikan kandidatnya sendirian tanpa partai lain. Hebat. Padahal tanpa koalisi, maka syarat pendaftaran pasangan belum mencukupi. Artinya apa? Ya artinya mereka masih membutuhkan partai lainnya untuk mendaftarkan Pak Anies dan Pak Sohibul itu. Berdasarkan pengakuan PKS, mereka memang belum berkomunikasi sama sekali. Utamanya ya pada 2 partai koalisi perubahan antara PKB dan Nasdem itu. Bila mengacu pernyataan Ketua Umum Nasdem, Pak Surya Paloh ngendiko gini, beberapa waktu lalu ya, kayaknya sih Nasdem akan merapat. Pak Paloh bilang begini, orang pada capek ngelawan Pak Anies di DKI, sebab elektabilitas dan popularitasnya selalu menduduki nomor 1. Sebenarnya berapa kursi sih yang dibutuhkan untuk mengajukan pasangan cagup-cawagup di DKI itu? Apabila merujuk kepada Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 ya, syarat parpol pendukung minimal memiliki 20% kursi di DPRD atau 25% suara sah. Dengan jumlah kursi DPRD DKI sebanyak 120, maka dibutuhkan 24 kursi. Hasil pemilu kemarin, PKS nih mampu meraih kursi terbanyak di Jakarta, yakni 18 kursi. Itu artinya PKS masih membutuhkan 4 kursi. 4 kursi lagi. Dan tentu itu bukan hal yang berat. Ada banyak partai yang perolehan kursinya itu mencukupi. PKS hanya butuh 1 partai lagi. Nah, untuk menggenapi dukungan pasangan aman, Anies dan Sohibul Iman ini, hanya ada P3 dan Perindo yang dapat 1 kursi. Sementara partai lainnya memiliki lebih dari 4 kursi, termasuk yang potensial mendukung mereka adalah PDIP yang mendapatkan 15 kursi di Jakarta. Mungkin banyak pihak melihat ini sebagai kemustahilan. Tapi ingat, PDIP kayaknya akan realistis menjaga kekuatan di DKI. Hingga sekarang nih, PDIP bahkan belum memunculkan nama yang dipertimbangkan untuk bertanding di DKI. Sehingga pengamat memprediksi kemungkinan koalisi PKS dan PDIP. Di Kota Solo, keduanya sudah bersepakat akan berkoalisi dan mengajukan pasangan kepala daerah. Bagi sebagian kader maupun simpatisan militan, bisa jadi menganggapnya itu ketidakmungkinan. Tapi di politik ya, di politik nih, yang abadi hanyalah kepentingan. Sehingga tidak ada kamus lawan atau kawan sejati. Pilgub DKI bisa saja akan kembali merepresentasikan kekuatan Jokowi Prabowo melawan kekuatan non Jokowi Prabowo. Hebat. PKS terlihat ingin menunjukkan bahwa demokrasi akan rusak jika penguasa ingin menguasai segalanya. Di sisi lain, calon lawan Pak Anies dan Pak Iman sama sekali belum dipastikan. PAN yang hanya punya 10 kursi malah memunculkan nama Kaisang Sita Anjani. Padahal sebelumnya sempat menyebut nama Eko Patrio hingga Pasha Ungu. Kita tahulah
Mereka sejatinya menginginkan kursi kepala daerah, namun kekuatan dukungannya sangat kecil. Yang justru malah masih menimbulkan penasaran, yaitu Gerindra dan Golkar. Yang kabarnya punya kandidat-kandidat kuat, namun tidak segera mendeklarasikan. Pak Ridwan Kamil yang semula mencoba dikembalikan lagi sebagai Cagup Jawa Barat, usai PKS menyebut Pak Anies dan Pak Iman, namanya ditarik-tarik lagi loh ke DKI. Seolah-olah mereka itu menilai keduanya akan mudah dikalahkan. Semua orang bisa bebas menilai, dan banyak yang saling tunggu. Gerindra yang menggadang-gadang keponakan Pak Prabowo seperti Mbak Rahayu Saraswati serta Mas Budi Satrio serta mantan Wakil Gubernur DKI Pak Ahmad Riza Patria belum banyak bermanuver. Kondisi ini membuat anggota Partai Koalisi Indonesia Maju gregetan. Gregetan, iya. Lalu PSI melalui ketua umumnya sang Pangeran Pisang, Mas Kaisang Pangarep, bahkan mengaku siap dilamar Gerindra. Di DKI, PSI memang punya kursi lumayan, ada 8 kursi. Sama seperti kursi yang dimiliki Demokrat. Bila PSI menawarkan Mas Kaisang, Demokrat kemudian mencoba melempar nama Johnson Sitindoan. Angel menurut jenenge. Ya untung-untungan, barangkali ada yang tertarik gitu. Mereka tak lagi ajukan nama AHY, sebab besar kemungkinan AHY akan menempati kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Kayaknya masih banyak loh yang berharap efek Jokowi di Pilgub DKI. Nama Kaisang banyak dipasangkan dengan tokoh lain seperti Pak Heru Budi, pejabat Gubernur DKI sekarang ini, Mas Budi Satrio, keponakan Pak Prabowo, Mbak Sita Anjani, anaknya Pak Zulhas, hingga Pak Prasetyo Edi, ketua DPRD DKI. Hingga pasangan aman nih, Anies Iman disebut-sebut ketua umum PKS. Belum ada pernyataan resmi dari Prabowo. Golkar sendiri tetap menginginkan koalisi Kim, tetap mengajukan pasangan Cagup sendiri. Mau bagaimanapun, nama Pak Ridwan Kamil sebagai kandidat kepala daerah secara elektabilitas lumayan tinggi. Yang jelas, dengan dideklarasikannya kandidat PKS ini, Pilgub DKI bakal maksimal akan ada 3 pasang. 3 pasang saja, ya. 2 lawan yang mungkin muncul ya dari koalisi Indonesia Maju dan Nasdem, PKB ditambah 1 partai lain. PDIP jika tidak merapat ikut mendukung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman, bisa saja menggandeng Nasdem dan PKB. Kecil kemungkinan turut bersama Gerindra dan koalisi mereka. Dengan kursi 15, maka PDIP hanya membutuhkan 1 partai untuk digandeng koalisi. Tentu partai dengan kursi 10 buah itu minimal. Bisa Nasdem tuh yang punya 11 kursi atau PKB yang punya 10 kursi. Nasdem punya kader yang sangat potensial untuk diajukan, Pak Ahmad Sahroni. Pak Ahmad Sahroni ini memiliki peluang besar untuk jadi cawagup bersama PDIP. Sementara untuk PKB tidak ada kader yang potensi untuk disodorkan di Pilkada DKI. Peta politik DKI ini masih lumayan cair, dan deklarasi Pak Anies dan Pak Iman tidak bisa mengkristalkan koalisi partai lainnya. Kita tunggu saja bagaimana calon lawan lain. Akankah segera dideklarasikan atau masih membutuhkan waktu untuk bernegosiasi? Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Sampai jumpa.